Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas topik yang berjudul, ada yang bertanya menutup doa dengan ayat, Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun. Yang artinya Maha Suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan. Oleh Dr. Arifin Siregar. Pertanyaan pertama, apakah menggunakan doa dengan bunyi Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun terjebak dalam syirik? Pertanyaan kedua, berdoa dengan mengucapkan, marilah kita berdoa, semoga Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita kelak di akhirat nanti. Apakah bentuk doa demikian akan terjebak kepada bid'ah dan syirik? Jawabnya akan kita bahas di bawah ini. Pembahasan atas pertanyaan pertama. Perlu kita ketahui bahwa penggunaan ayat Subhana Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yashifun, yang artinya, Maha Suci Tuhanmu, Tuhan pemilik kemuliaan dari apa yang mereka sifatkan, berasal dari Quran Surah As-Saffat, ayat 180. Di mana Quran Surah As-Saffat ayat 180 ini muncul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh kaum kafir Quraisy yang mengatakan, Hai Muhammad, Tuhanmu kawin, punya istri, punya anak. Atas cemoohan atau penghinaan kaum kafir Quraisy tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi resah, galau, stres. Maka untuk kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengeluarkan wahyunya yang berbunyi seperti Quran Surah As-Saffat 180 di atas. Barulah setelah itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gairahnya kembali muncul, stresnya hilang, dan bersemangat kembali. Komentar kalimat wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi Maha Suci Tuhanmu, di mana kata ka atau mu dalam kata Rabbika ditujukan atau berarti diri Muhammad. Namun, jika ayat ini Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yashifun digunakan, dihadapkan atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berdoa, maka kata ka atau mu dalam Rabbika berarti diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab mu atau ka sudah berarti Allah sebagai orang ketiga dalam tata bahasa. Maka, jika ada orang-orang yang berdoa dengan menggunakan Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yashifun sebagai penutup doa, atau ketika berdoa dihadapkan atau disampaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tuduhan mereka itu benar dan kemungkinan terjebak syirik. Karena penyebab terjebak syirik yaitu menyebut Maha Suci Tuhanmu, berarti menganggap Allah mempunyai Tuhan yang sifatnya suci dan tidak beranak. Komentar kalau som. Kalaupun seseorang hendak menggunakan ayat Al-Quran sebagai doa untuk mensucikan Allah dari segala hal, maka pilihlah Quran Surah As-Saffat ayat 199 yang menyatakan Subhanallahi amma yashifun, yang artinya Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Ayat ini digunakan sebagai doa untuk menyebut langsung Allah sebagai Tuhan yang Maha Suci, sehingga terhindar dari menganggap Allah mempunyai Tuhan dan terhindar dari perbuatan syirik. Quran Surah Al-Ikhlas. Ketahuilah bahwa ketika kita berdoa, kita bermunajat, menyampaikan dan berbicara hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komentar. Berbeda dengan ketika kita membaca Al-Quran, bukan berdoa, atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita hanya sekadar membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ayat Al-Quran. Misalnya, ketika sholat atau membaca Al-Quran, kata Rabbika bukan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hanya sekadar kita membaca firman Allah atau mengulangi ucapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Komentar. Ada seorang teman bernama Budiman membuat surat kepada kekasihnya yang berbunyi, Aduhai adikku, Roswati yang cantik, yang manis, yang aku cintai. Aku rindu betul kepadamu siang dan malam. Kapan kita bisa berjumpa? Dan seterusnya. Kebetulan surat ini terletak di meja tulisnya dan terbaca oleh kita dengan suara terdengar oleh Budiman. Apakah Budiman akan spontan marah kepada kita karena telah menyebut, Aku cinta kepadamu, aku rindu kepadamu siang dan malam, kau yang cantik, dan seterusnya? Tentu jawabannya. Budiman tidak marah karena kita hanya sekadar membaca isi hatinya yang tertulis dalam surat tersebut. Tetapi, bila kita membaca isi surat ini dan menyampaikannya kepada pacar Budiman, Roswati, maka tentu Budiman akan marah karena menganggap kita telah merayu atau menggoda pacarnya. Komentar. Jadi,
Berbeda antara membaca Al-Quran atau membaca ayat Al-Quran dalam sholat, seperti Subhana rabbika rabbil izzati amma yashifun. Sifatnya berbeda jika ayat ini dihadapkan langsung sebagai doa untuk menyampaikan isi hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini bisa menyebabkan terjebak pada perbuatan syirik. Contoh lain, misalnya ada ayat Al-Quran, firman Allah yang berbunyi, Akulah yang menjadikan langit dan bumi, atau dunia ini, dan seterusnya. Kita membaca ayat ini dalam sholat atau saat membaca Al-Quran, maka kita tidak terjebak syirik, karena hanya sekedar mengulang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika menggunakan ayat Al-Quran untuk berdoa, menyampaikan isi hati, atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan, Akulah yang menjadikan langit dan bumi, atau dunia ini, maka berilah aku rezeki, keselamatan, dan sebagainya, maka ini akan terjebak syirik. No komentar. Memang ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah mengucapkan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, kepada majelisnya ketika hendak keluar meninggalkan sahabat-sahabat majelisnya. Hadis tersebut menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, sambil keluar dari pintu ruangan majelis. Jadi, ucapan tersebut bukanlah doa atau ucapan ketika berdoa, melainkan ucapan perpisahan kepada majelis. Selain itu, hadis ini juga dinyatakan sebagai hadis lemah. Demikianlah pembahasan kita pada topik kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Amin ya rabbal alamin. Mohon sejawat menyebar luaskan dakwah-dakwah ini. Semoga kita mendapat pahala karena telah menyebarkan dakwah ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.